secara keseluruhan concern mengenai papan pemantauan khusus ya, yang sering disebutkan sebagai full call option ya. Kalau saya sendiri lebih menyukai istilah periodic call option ya. Tentunya OJK senantiasa memantau perkembangan dan juga mendengar masukan dari para pelaku pasar. Dibuatnya papan pemantauan khusus merupakan salah satu bentuk respon terhadap kebutuhan para pelaku pasar, yang antara lain itu adalah lebih terkait dengan perlindungan investor, dan yang kedua adalah terkait lebih kepada price discovery saham yang lebih baik ya. Bapak Ibu wartawan yang saya cintai ya, mungkin saya akan sedikit mereview bagaimana lahirnya papan pemantauan khusus ya. Kami telah melakukan kajian, OJK telah melakukan kajian cukup lama ya, terkait dengan review harga minimum ya, terutama saham-saham yang Rp50 gitu ya harganya, yang fundamental dan masih cukup baik fundamental ke depan. Itu dari sejak 2012 sampai dengan 2018 ya. Termasuk di dalamnya itu ada juga kajian terhadap penny stock. Kita lihat bagaimana yang penny stock yang terjadi di best practice di luar sana. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya juga sharing bahwasanya kita mulai mengkaji mengenai papan pemantauan khusus itu di 2019, dan penerapannya itu sangat hati-hati kitanya ya. Kalau Bapak Ibu ingat bahwasanya kami itu melakukan dalam 2 tahap ya. Yang pertama itu adalah 12 Juni 2023 ya, papan pemantauan khusus tahap pertama ya, di mana di situ masih kita lakukan continuous auction, belum periodic call option ya, dan harganya pun itu masih Rp50 ya. Nah, tentunya kita akan menerapkan full papan pemantauan khusus di tahap kedua, yang mungkin Bapak Ibu ingat itu diterapkan 25 Maret 2024. Jadi 9 bulan, kira-kira 9 bulan setelah tahap pertama kita lakukan, di mana di situ diberlakukan perdagangannya melalui periodic call option ya. Nah, tentunya kami dalam waktu 9 bulan itu telah melakukan berbagai diskusi dengan stakeholder, dengan asosiasi, dengan tentunya dengan pengguna asuransi, dana pensiun, dan segala macam. Akhirnya kita berlakukan di 25 Maret 2024. Jadi prosesnya itu cukup panjang ya. Dan mungkin sedikit juga saya jelaskan kepada rekan-rekan media bahwasanya fakta yang ada gitu ya. Fakta yang ada setelah pemberlakuan papan pemantauan khusus tahap 2, itu ternyata yang menarik adalah harga saham itu menuju harga yang wajar ya. Tadi juga Pak Mas Abdul ya mengatakan ini hampir secara keseluruhan turun. Ya betul, memang turun gitu ya. Tapi mungkin perlu dilihat bahwasanya selama ini saham itu tidak pernah ada liquidity dan bertengger di 50, banyak sekali yang over dan tidak terbentuk suatu harga yang baru. Nah, saya kaitkan dengan intervensi regulator. Mungkin ini lebih banyak kalau kita tahan di 50, itu lebih sebetulnya adalah merupakan hal yang tidak umum ya, karena kita menetapkan regulasi 50. Nah, jadi sebetulnya dengan dibukanya Rp50 dan memungkinkan untuk harga yang wajar,
harga yang yang sesuai, itu memungkinkan untuk harga itu terkoreksi menjadi harga yang lebih wajar. Nah, jadi tentunya saya ingin sharing kepada teman-teman semua bahwasanya dengan adanya paparan pemantauan khusus tahap 2, justru volume transaksi itu justru meningkat di saham-saham yang tier yang di Rp50 ya. Lalu yang kedua itu kalau kita lihat, kita bandingkan sebelum adanya papan pemantauan khusus dan setelah adanya papan pemantauan khususnya di tahap 2, jumlah investor aktif itu tidak berubah ya. Jadi tidak bahwasanya dengan adanya papan pemantauan khusus itu terus jumlah investor aktif itu turun, itu tidak terlihat dengan data yang tentunya sampai saat ini ya. Yang ketiga, justru tidak terdapat penurunan nilai dan volume RNTH kita ya. Jadi ini fakta-fakta yang ada, tolong dilihat secara holistik terhadap papan pemantauan khusus. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya cintai, kalau dengan adanya papan pemantauan khusus, kami juga mungkin perlu juga men-sharing bahwasanya dari beberapa yang masuk di papan pemantauan khusus ya, totalnya mungkin dari sejak awal itu sampai mungkin sekitar 300 ya yang masuk di papan pemantauan khusus, itu hampir 100 sudah keluar dari papan pemantauan khusus dan harganya pun liquidity-nya pun membaik setelah adanya hal tersebut. Ada 100 yang keluar dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah mungkin kita perlu melihat secara secara holistik dan juga pemberitaannya yang berimbang untuk hal tersebut. Tentunya tadi juga saya bagaimana terkait ajakan mogok segala macam. Tentunya ini kami menyadari bahwasanya mungkin 9 bulan sosialisasi itu masih kurang. Kita tetap harus terus mensosialisasikan bahwasanya bahwasanya dengan papan pemantauan khusus itu justru investor terlindungi dan justru price discovery-nya tercapai. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya beberapa investor yang memiliki 50 mau jual pun juga tidak bisa bertahun-tahun. Nah, dengan adanya papan pemantauan khusus tersebut, ini bisa juga keluar ataupun bisa juga masuk ya. Dan dari 100 yang keluar itu banyak sekali juga yang yang meningkat harganya. Ini jadi ini yang terlihat fakta yang ada. Dan juga salah satunya mungkin juga ada, mungkin ini tidak ditanyakan tapi mungkin dalam kesempatan ini juga saya ingin sharing bahwasanya di mana sih di negara yang lain yang memakai adanya yang auction gitu ya, ada yang periodic auction gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang saya hormati, sementara ada beberapa ya negara yang memiliki periodic auction, itu salah satunya India ya. National Stock Exchange of India itu periodik, bahkan mereka itu melakukannya kalau kita satu hari itu 5 kali, mereka itu melakukan 1 kali seminggu. Taiwan, yang mereka sebutnya Attention Securities, ya, itu juga melakukan periodic auction. Lalu juga Bursa Istanbul itu dia istilahnya mirip, itu Watchlist Securities, melakukannya juga periodic auction. Lalu juga Euronext itu ya juga menggunakan periodic auction. Jadi memang ini di samping kita juga pre-opening dan pre-closing juga melakukan, namun di tempat lain juga melakukan hal yang sama untuk attention securities dan watchlist securities gitu ya.